A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu 'ala ma asda wa an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Al-Malikul A'azul Akram wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila sabilil aqwam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, uhayyikum tahiyatan islamiyah khaira tahiyatin fil alamin wa hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama duduk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan surat di juz 30, surat pendek. Setelah kemarin kita membahas surah Al-A'la, hari ini kita membahas surah Al-Ghasyiyah di surah setelahnya, surat ke-88. Nah, sebelumnya kami kembali membacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga memotivasi kita untuk senantiasa mau duduk bermajelis untuk mengkaji ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah Allah untuk membaca kitab Allah, mentadarus, saling mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah juga akan meliputkan rahmah, kasih sayang. Wa hafats alaihimul malaikah, dan juga para malaikat akan berdatangan, dikirimkan untuk menjaga dan membersamai kita. Dan yang tidak kalah penting, wa dzakarahumullahu fi man indah. Nah, Allah juga membanggakan mereka. Allah juga menyebut-nyebut nama mereka di hadapan makhluk-makhluknya. Ini yang senantiasa memotivasi, mendorong kita untuk mau mengaji bersama-sama, lalu mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, sudah ketemu nggih? Surah Al-Ghasyiyah, surat ke-80 juz 30. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Baik, mari kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Wahid isnain salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti
seperti biasa kami bacakan terlebih dahulu, nanti bisa diikuti. Hal ataka hadithul ghashiyah. Enggak. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Li sa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir
innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Baik, mungkin ada beberapa catatan terkait dengan huruf atau kata yang itu pendek, maka sebaiknya membacanya langsung kepada huruf setelahnya. Jadi satu ketukan, tidak mengambil nafas terlebih dahulu, tapi langsung ke huruf atau kalimat atau kata selanjutnya. Contoh di ayat 11 itu la tasma'u, u-nya itu pendek. La tasma'u fiha laghiyah, karena dhamirnya juga hiya tasma'u. Bukan la tasma'u di sini fi'lun mudhari' nih, kalau bahasa Arabnya itu bukan fi'lul amr. Kalau kita membacanya la tasma'u itu jadi artinya nanti jangan didengarkan. Nah, padahal artinya la tasma'u itu dia tidak mendengar. Nah, kan nanti berbeda. Jadi caranya kalau ada yang pendek seperti ini langsung ke huruf selanjutnya. Jadi la tasma'u fi, la tasma'u fi. Nah, diusahakan seperti itu. Jadi bukan la tasma'u fi. Nah, nanti seakan-akan la tasma'u fiha. Itu. Sama juga wa namariqu mas, langsung wa namariqu mas. Jadi bukan dihentikan wa namariqu mas. Nah, itu namariqu. Ini banyak karena ayatnya juga pendek-pendek, jadi banyak yang pendek dan langsung harus disambungkan. Ilal ibili kaifa, itu kan pendek semua. Jadi bukan ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, itu perlu nanti diperhatikan, termasuk di ayat terakhir. Dua ayat terakhir itu nunnya itu pendek. Jadi inna ilaina, inna i itu langsung nyambung. Karena kalau berhenti atau dilanjutkan nanti ayat artinya juga jauh. Inna itu jadi ada tambahan alif, itu artinya juga berbeda. Inna ilaina summa inna alaina. Nah, ini perlu kita mulai perhatikan, termasuk yang sering terjadi ketika membaca syahadat nggih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Annanya itu pendek. Karena di situ wa asyhadu, dan aku bersaksi anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad. Nah, kalau kita nanya jadi panjang, anna Muhammadan, sesungguhnya kami. Nah, itu nanti rancu artinya. Tapi kan kadang-kadang anak-anak baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Ini tuh sudah sering karena sering mendengar seperti itu, maka perlu kita perbaiki
ketika sudah mengetahui mana yang seharusnya. Baik, mari kita ulangi sekali lagi dengan memperhatikan yang tadi kami sampaikan. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu wa la yughni. Wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaytir.
illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum Thumma inna alaina hisabahum. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Mari sekarang kita maknai ya, kita baca terjemahan atau sedikit tafsir dari surah Al-Ghasyiyah ini. Surah Al-Ghasyiyah ini termasuk surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu yang diturunkan di Mekah. Nah, jadi ketika itu umat Islam masih minoritas. Nah, minoritas, akidahnya juga masih awal-awal, maka kebanyakan surah Makkiyah itu temanya tentang akhirat. Temanya tentang sesuatu yang menjadi dalam akidah itu ada khauf dan roja. Jadi salah satu keimanan itu adalah dengan takut maupun dengan berharap. Maka Allah banyak menggambarkan surga dan neraka. Al-Ghasyiyah di sini artinya tentang hari kiamat. Bagaimana keadaan hari kiamat. Yang pertama, ayat pertama, hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal ataka, sudahkah datang kepadamu haditsul ghasyiyah, berita tentang hari kiamat atau hari pembalasan. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Banyak muka-muka ketika itu yauma idzin khasyi'ah, tunduk, khusyuk, tunduk karena terhina. Amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Yang pertama tadi banyak orang yang tertunduk dan terhina. Terhina artinya dia merasa sedih, merasa tidak beruntung ketika sudah bertemu dengan hari kiamat. Amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Nah, dalam tafsirnya di Ibnu Katsir itu diceritakan bahwa Umar bin Khattab itu pernah melihat rohib. Rohib itu pendeta gitu di gereja. Lalu tiba-tiba dia menangis. Dia menangis lalu ditanya kepada Umar itu, ditanya, "Mengapa engkau menangis?" Maka Umar menjawab dengan ayat ini, Amilatun nasibah. Jadi salah satu tafsiran dari ayat ini adalah mereka yang di dunia bersusah payah melakukan banyak kerja keras, tapi nasibah ketika di hari kiamat nanti kepayahan. Artinya mereka melakukan sesuatu yang justru tidak bermanfaat atau tidak berguna. Salah satunya ini menafsirkan kaum atau golongan orang-orang Nasrani. Orang-orang yang melakukan peribadatan begitu banyak tetapi ternyata tidak berguna karena syirik atau musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasla naron hamiyah, memasuki api yang sangat panas. Api yang derajatnya itu airnya bisa sampai mendidihkan kepala. Dalam tafsirnya seperti itu. Sangat panas, saking panasnya. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber yang sangat panas. Ainin itu mata air. Jadi mata air di sini menggunakan nakirah, tidak
tidak menggunakan alif lam itu berarti dari banyak mata air yang sangat panas. Diberi minumnya dari air yang sangat panas dari neraka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak mendapatkan ta'am makanan illa min dhari' kecuali dari pohon yang berduri. Di dhari' itu di zaman dulu di Quraisy itu terkenal pohon yang memiliki duri. Kalau ketika musim kering disebut dengan dhari'. Maka mereka hanya mendapatkan makanan dari dhari', pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang tidak bisa mengenyangkan atau menggemukkan mereka dari rasa lapar. Tidak berguna karena juga memakan itu pun juga menyakitkan, malah tidak bisa mendatangkan atau mengenyangkan perutnya. Itu. Jadi di potongan ayat 1 sampai 7 Allah menceritakan tentang keadaan hari kiamat bagi orang-orang kafir, khususnya yang menafsirkan orang-orang Nasrani. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya mereka yang di dunia bekerja keras, payah-payah, bersusah payah untuk mendapatkan kehidupan yang nikmat, nyaman di dunia, tetapi tidak menjadikannya wasilah atau kendaraan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka seakan-akan mendapatkan atau melakukan banyak hal, tetapi ternyata sia-sia ketika nanti di hari kiamat. Lalu di ayat selanjutnya, ayat 8, wujuhu yawma idzin na'imah. Nah, di potongan ayat selanjutnya Allah menjelaskan tentang nasib sebaliknya, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Wujuhu yawma idzin na'imah. Tapi di hari itu juga banyak muka yang berseri-seri, na'imah, mendapatkan nikmat yang luar biasa. Mereka tersenyum berseri-seri. Lisa'iha radiyah. Karena mereka merasa bahwasanya usaha mereka itu tidak sia-sia. Lisa'iha, mereka kepada usahanya itu radiyah, mereka ridho. Jadi kesabaran yang mereka telah lakukan selama di dunia itu seakan-akan terbayar sudah ketika sudah menemui kenikmatan surga. Lisa'iha radiyah. Mereka akan senang dengan apapun yang sudah terjadi di dunia, senang maupun susah, karena mereka ketika di dunia betul-betul meniatkan apapun itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Di sana kamu tidak mendengar laghiyah, perkataan yang tidak berguna. Nah, jadi kalau diceritakan dalam surat lain bahwasanya di surga itu orang-orang hanya saking senangnya ketika ketemu tidak sempat untuk ngobrol apa-apa kecuali saling mengucapkan salam. Di sesama kita yang muslim ketika bertemu di surga, karena saking senangnya hanya mengucapkan salam kepada saudaranya. Selamat karena sudah bisa berada di surga. Maka tidak akan ada perkataan yang sia-sia di surga itu. Fiha ainun jariyah. Di sana juga terdapat mata air yang mengalir deras. Kalau tadi di potongan ayat sebelumnya itu mata air, tetapi mata air yang panas di neraka, ternyata di hari kiamat nanti juga digambarkan akan ada mata air yang mengalir, tapi airnya adalah air surga. Fiha sururum marfu'ah. Dalam surga juga ada tahta-tahta, sarir atau kasur-kasur seperti itu, marfu'ah yang ditinggikan, di tahta-tahta yang tinggi. Wa akwabu mawdu'ah, dan gelas-gelas yang terletak atau diletakkan di dekatnya. Wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa zarabiyyu mabthusah, dan permadani yang terhampar. Ini memberikan gambaran kepada kita, khususnya ketika di zaman dulu, di zaman
Arab itu bahwasanya kedudukan, lalu permadani, lalu minum air dengan gelas yang baik, emas dan lain sebagainya, itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka itu Allah menggambarkan surga dengan hal-hal tersebut. Lalu di selanjutnya ayat 16 17 sampai 26. Afala tanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Jadi kita diminta untuk merenung ya dengan melihat kepada unta. Kenapa disebutkan unta di sini? Karena zaman itu musafir orang-orang Arab sangat sering melihat unta, menggunakannya untuk melakukan perjalanan dan lain sebagainya. Bagaimana unta diciptakan dengan bentuk yang aneh dan sangat kuat dan beraneka ragam fungsi dan manfaatnya. Itu kita diminta untuk merenung. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan langit bagaimana itu ditinggikan tanpa tiang. Tidak ada yang retak, tidak ada yang bocor. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dipancangkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan, berdakwahlah, karena sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, orang yang memberi peringatan. Nah, ini khitabnya kepada Nabi Muhammad, berarti khitab kepada kita juga, bahwa kita sebagai umat muslim juga diperintahkan untuk senantiasa mengingatkan dalam hal-hal yang baik. Innama anta mudzakir. Di kita diperintahkan untuk menjadi seorang da'i kepada al-haq atau kebaikan, kebenaran. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak memiliki kuasa atas mereka. Nah, jadi Allah juga sudah memberikan kabar bahwasanya yang berkuasa untuk memberikan hidayah, yang berkuasa untuk memberikan petunjuk hanya Allah. Tetapi tidak menghilangkan atau menafikan bahwa tugas kita sebagai seorang manusia, seorang muslim mukmin adalah mengingatkan kepada kebaikan. Nah, jadi ketika kita mengingatkan itu bukan karena kita yakin bahwasanya yang diingatkan itu akan dapat hidayah, ya, tetapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memiliki kuasa atas itu. Tapi tugas kita adalah mengingatkan. Illa man tawalla wa kafar. Tetapi orang yang berpaling dan kafir, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, akan mendapatkan azab dari Allah yang sangat besar. Jadi ini Allah mengazab orang-orang yang berpaling dan kafir. Artinya ketika mereka sudah diingatkan tetapi tidak mau mengikuti peringatan dari kita, maka itu sudah menjadi urusan Allah untuk memberikan balasan. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Tsumma inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah akan menghisap mereka. Nah, jadi setelah kita diperintahkan untuk memberikan peringatan, senantiasa watawasobil haq, berwasiat, menasihati dalam kebaikan, watawasobil sober, menasihati dalam kesabaran, maka setelah itu kita kembalikan kepada Allah. Bagi yang iman, insya Allah akan mendapatkan surga yang sebagaimana disampaikan tadi. Waman tawalla wa kafar, yang berpaling dan justru ingkar, maka itu menjadi urusan Allah untuk kelak membalasnya dan menghisap seberapa besar keimanan maupun keingkaran atau kekafirannya. Itu saja yang bisa kita bahas malam hari ini. Semoga peringatan dari Allah melalui surat Al-Ghasyiyah ini
ya bisa menjadikan ibrah pelajaran bagi kita untuk kelak kita menjadi orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang tadi wujuhui yauma idzin na'imah, hari di mana kita nanti bertemu dengan Allah dengan berseri-seri, bukan wujuhui yang ayat kedua tadi, halatakadul ghasyah, wujuhi yaumaidin khasyiah, yang tertunduk merasa rugi karena di dunia ini belum bisa memanfaatkan umur waktu untuk beribadah kepada Allah. Itu saja aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Ahatim bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.